Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasyukru lillahi wala hawla wala quwwata illa billahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadas sabah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberi waktu kepada kita untuk bisa hidup kembali. Maka dari pagi kita semua mesti berdoa, kecuali yang tidak berdoa ini. Doa di pagi hari ketika kita mampu melek. Apa yang kita ucapkan, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimat pertama yang harus terucap ketika kita mampu melek di pagi hari. Karena ketika tadi malam kita terlelap, Allahu yaqbidu ruhana. Allah itu menggenggam ruh kita. Dan fi hadas sabah nastati'u an nastaiqaza minan naum thumma nadhhabu ilal hammam wa natawadda thumma nadhhabu ilal adal masjid linusalliya salata tahiyatal masjid thumma nusalli at-tahajjud thumma nastamid hatta an nusalli salata subhi jama'atan. Ini kesyukuran yang luar biasa. Untuk mensyukuri nikmat itu sebenarnya sangat mudah. Coba kita tutup mata kita. Apa yang nampak? Tidak ada yang nampak. Tapi ketika kita membuka mata, seluruh yang tadinya hanya hitam itu menjadi berwarna-warni. Dengan kita bisa melek saja, itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. Hakul yakin, kalau tadi pagi ada santri yang nggak bisa melek, entah susah dibangunkan atau memang sudah tidak bisa melek, pasti hari ini tidak ada pengajian. Ya tidak? Kita pasti akan segera bawa ke rumah sakit, entah apa yang terjadi. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yu'ti fursah, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk nahya fi hadal yaum, kita hidup di hari ini. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada kita, saya kembalikan rohmu hari ini. Saya ingin melihat mada sataf'aluna fi hadal yaum, apa yang akan kalian lakukan pada hari ini. Maka yang mampu hidup, yang mampu melek dan mampu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah pagi hari ini, kita wajib mensyukurinya dengan apa? Kita wujudkan dengan bentuk amal soleh. Ustadz Mustafa yang saya hormati, mohon maaf, mohon izin saya duduk di sini. Dan kepada bapak sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, saya tidak ingin menggurui, saya ingin mengajak kita semua untuk kita saling mengingatkan dan kita saling mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk kebaikan kita, peningkatan kualitas kita, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, sebuah kesyukuran bagi saya pribadi. Hada awal marrah fi hayati azuru hadal makan. Ini pertama kalinya saya datang ke ma'had ini. Dan ini menjadi kesyukuran bagi saya datang di Ma'had Tahfizul Quran.
Ma'had yang Allah sampai mengatakan inna lillahi ahlaini. Sesungguhnya Allah itu punya dua umat pilihan, di mana Allah katakan ahlul Quran. Itu menjadi pilihan pertama Allah yang Allah pilih sebagai umatnya yang dipilih. Dan saya alhamdulillah kita semua bisa duduk di sini di depan ahlul Quran. Ini insyaallah para hufaz, para penghafal Quran yang insyaallah akan menjadi hufaz di masa yang akan datang, yang akan menjaga kalimatullah, kalimat-kalimat Allah di masa yang akan datang. Semoga para hufaz ini kuat, tabah, dan tetap bisa menjaga semangat untuk bisa menghafal Al-Quran sampai selesai, sampai 30 juz insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak dan bapak-bapak sekalian dan ibu yang saya hormati, sebelum kita menyampaikan, saya sampaikan tentang adab penuntut ilmu. Saya menyampaikan hadis yang ini pasti sudah sering disampaikan di ma'had ini, di pondok ini, dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu juga sering mendengar hadis ini. Tapi saya ingin mengulang kembali untuk merefresh motivasi kita, merefresh semangat kita dalam menuntut ilmu. Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Bahkan carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Berarti ini juga menjadi isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah meninggal. Selama kita mampu bisa belajar, mencari ilmu, maka faridatun, wajib bagi kita untuk terus belajar. Nah, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini mesti dijadikan sebagai motivasi para santri ataupun siapa saja yang semangat untuk menuntut ilmu. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, redaksinya berbunyi an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma'i wa fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sairil kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, barang siapa salaka tariqan, menempuh perjalanan. Ini luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan masya, berjalan, tapi salaka. Maknanya dalam. Kenapa? Salaka tariqan, menempuh perjalanan. Wah, seolah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti umatnya itu pasti banyak orang yang akan menempuh perjalanan yang jauh. Bisa jadi mondok. Siapa yang paling jauh ini? Siapa yang dari Aceh? Berapa orang dari Aceh? 2. Masya Allah. Ujung Indonesia. Yang paling dekat siapa?
Ada yang tinggal di sini? Ada orang Wirokerten? Wah, berarti cuman tonggo jalan kaki. Ini nggak sering pulang diam-diam toh? Ngabur nanti lompat pagar, kabur pulang ke rumah. Man salaka thoriqan, barang siapa meniti jalan, menempuh perjalanan. Dan memang seorang Rasulullah SAW itu nanti akan tahu bahwa akan banyak umatnya yang akan menempuh perjalanan berkilo-kilometer dalam rangka untuk yabtaghi fihi ilman, mencari satu ilmu. Coba Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat ilman, bukan uluman. Ilman, satu ilmu. Barang siapa meniti perjalanan, ini bapak sing paling tebih pun Pak. Oh ini Wirokerten sedanten berarti nggih celak pun mboten napa. Oh Karangajian, Masya Allah, luar biasa. Oh jam pinten ngedalaske griya Pak? Jam berapa? Jam Mas. Dari Karangkajen jam 4 pagi. Berarti kalau jam 4 pagi sudah berangkat, otomatis bangun jam 3. Jam 3 kan malah lebih duduk-duduk dulu menyadarkan diri. Sudah kuat berdiri, kamar mandi, banyak aktivitas, sholat tahajud di rumah, baru berangkat. Dan perjalanannya tidak pendek, jauh. Untuk ukuran bapak yang sudah berumur pinten Pak? Masya Allah, 72 tahun. Nabi 63, bonus 14 tahun. Masya Allah, luar biasa. Salaka thoriqan yabtaghi fihi ilman. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menempuh perjalanan, menempuh sebuah perjalanan untuk mencari satu ilmu saja, sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Masya Allah, sahala. Kalau pakai sahala itu maknanya benar-benar Allah akan mudahkan baginya thoriqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Maka seorang thalibul ilmi kalau di tengah perjalanan atau selama berada di pondok, naudzubillah, kok meninggal entah karena sakit ya atau kecelakaan, karena lagi jalan kemudian keserempet mobil dan sebagainya, naudzubillah min dzalik, kok meninggal jihad. Karena perjalanan untuk mencari ilmu kalau zaman dahulu kan Masya Allah, jangan pernah kita bayangkan di tanah suci yang ini kan alumni haji semua Pak, alumni haji, alumni umrah, yang sekarang perjalanannya sudah luar biasa enaknya, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, apalagi sekarang sudah ada kereta cepat hanya 1,5 jam, kalau pakai bus bisa 6 jam, karena jalannya sudah halus. 6 jam 450 km itu lampu merahnya paling bisa dihitung jari itu, dengan kecepatan bus sekitar minimal 200 km per jam. Karena sopir sana itu Masya Allah Pak, yang pernah naik haji umrah itu, apalagi Ustadz Mustafa yang sudah apa namanya pakarnya haji dan umrah, karena sudah nggak terhitung jumlahnya, itu pasti merasakan betapa cepatnya perjalanan kalau sudah sekarang, karena tidak ada jalan yang gerunjal. Yakin sejauh 450 km itu jalannya halus semua, sehingga yang di dalam itu yang melek cuman sopir, yang lainnya lalap tidur. Sudah AC-nya enak, bisnya empuk, perjalanannya panjang, jalannya nggak ada yang gerunjal, selanda itu Masya Allah, angler 4,5 jam 5 jam bisa tidur dengan nyenyak. Makanya sopirnya nggak boleh tidur, karena saking lurusnya perjalanan itu sopir itu kadang cuma pegang pencet apa injak gas, apa setirnya dipegang gini aja, karena jalannya lurus dari Madinah menuju ke Mekah atau Mekah menuju ke Madinah. Itu sekarang, tapi zaman dulu Masya Allah, kalau para alumni haji ini sudah pernah naik ke Gua Hiro, bisa kita bayangkan bagaimana dulu zaman Rasul, ketika Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hiro. Saya pernah nyoba naik 1 jam hampir, itu pun dengan harus lompat-lompat nyari jalan, karena masih berbatu,
Itu saya yang masih muda. Lah Nabi dulu harus jalan dari rumah beliau yang di Mekah. Itu kan juga jauh. Padang pasir. Dan perjalanannya tidak mudah. Maka Nabi, man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Karena yang nyantri juga nggak mudah. Menjadi santri itu bukan perkara mudah. Tidak semua orang berani menjadi santri. Ya enggak? Tidak semua orang berani menjadi santri. Karena ketika dia menjadi santri, semua yang dulu di rumahnya bisa dia lakukan, berhenti. Game, stop. Lihat TV, enggak setiap hari. Jalan-jalan, naik sepeda, enggak mesti bisa. Dengan kawan-kawan, abuburit, nggak mesti bisa. Mereka harus menyiapkan diri untuk sabar, tidak main HP, tidak selalu bisa nonton TV, tidak bisa main internet, tidak jalan kemana-mana. Dia harus duduk di situ dengan lingkungannya yang terbatas untuk fokus tolabul ilmu. Maka saya selalu katakan santri itu anak hebat. Karena dia harus jauh dari orang tua yang biasanya makanan segala sesuatu disiapkan oleh bapak ibunya, dia harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sendiri. Tapi saya berani jamin orang yang lulus pondok dan sampai selesai, tidak alum ya, sampai selesai, hakul yakin dia menjadi orang yang mandiri, survival. Dimanapun dia berada, pulang, bocah petualang. Dia nggak akan kesulitan, nggak akan stres, bingung ketika berada di suatu tempat. Kenapa? Dia sudah mengalami itu ketika di pondok. Sehingga apapun yang dia dapat nanti, dia siap. Mau dapatnya makanannya nasi tok, siap. Lauk tok, apalagi tanpa nasi, ya kan? Lauk sedikit, nasi banyak, biasa. Lauk banyak, nasi sedikit, jarang. Nggak mungkin di pondok begitu kan? Nggak mungkin di pondok begitu. Pasti terbatas. Harus bangun pagi. Kalau di rumah belum tentu kamu tuh jam sekarang sudah di masjid. Ya kan? Wah, orang tuamu yang mungkin bisa membandingkan nanti. Orang yang di pondok dengan hasil yang di rumah. Lebih hebat yang di pondok. Karena saya pernah nyantri, jadi saya tahu bagaimana menjadi seorang santri. Harus begitu sabar, bangun pagi yang harusnya di rumah masih tidur, dia harus bangun dan sebagainya. Maka karena begitu beratnya itu, Allah sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, mudahkan jalannya menuju ke surga. Ini juga berlaku bagi siapa saja, karena hadis ini juga umum, tidak hanya untuk thalibul ilmi, tidak hanya untuk pelajar. Bapak, ibu-ibu yang rajin pengaosan, pengaosan nanti dikira kampanye saya, bagi-bagi kaos, gitu. Pengajian, ngaji, itu juga luar biasa. Dia harus menyiapkan diri, berangkat, jauh pun dia datangi, itu juga masuk di hadis ini. Maka naudzubillah, kalau di jalan ada sesuatu, kemudian menghadap Allah, dan dia dalam rangka untuk berjalan menuju suatu tempat untuk mencari ilmu, belajar, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Maka ini menjadi fadilah, keutamaan pertama bagi orang yang mau belajar mencari ilmu, siapapun, santri maupun yang bukan santri. Hadisnya berhenti di situ? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, akan meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Hadis ini kemudian jadi, oh kalau begitu malaikat itu punya sayap. Siapa yang pernah lihat?
Nggak pernah lihat berarti sudah nggak hidup. Malaikat la tadau, pakai lam lagi, lam taukid, memastikan, tenan, pasti, tadau, meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Untuk siapa? Li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Apa maknanya tadau, meletakkan itu? Dalam syarah hadis dikatakan tadau itu apa? Tawadhu. Hormatnya malaikat kepada orang yang belajar atau mencari ilmu. Malaikat letakkan sayapnya itu. Allah nanti bisa dikoreksi kalau dalam hadis itu sayapnya itu sepanjang timur dan barat. Kayak apa itu gedenya itu? Karena saya belum pernah lihat, saya percaya aja karena hadisnya ada yang mengatakan begitu. Meletakkan sayapnya begitu luas itu. Untuk apa? Litolibil ilmi, bukan litullab, litolibil ilmi, untuk seorang pencari ilmu. Jadi satu persatu ini dihormati oleh para malaikat. Kenapa malaikat sampai mau meletakkan itu? Kalau dalam syarah yang lain dikatakan la tadau itu apa? Melindungi. Jadi sayapnya sebesar itu kan hanya untuk menutupi emas yang kecil ini kan cukup sekali. Kalau untuk bapak yang seperti saya Pak, yang kita yang besar nih Pak, kita perlu lebih besar. Melindungi. Kenapa malaikat sampai seperti ridhon bima yasna? Karena malaikat sangat senang, ridho, bahagia bima yasna, dengan apa yang dia lakukan. Masya Allah. Makanya thalibul ilmi itu yang bikin repot malaikat, sampai harus turun jaga nih bagi orang yang menuntut ilmu. Karena ridho, senang, bahagia melihat apa yang dilakukan seorang penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu. Terus apa? Wa innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu, yang mencari ilmu tadi, la yastaghfiru lahu, sungguh akan dimintakan ampun, didoakan ampun, mendoakan istighfar bagi orang yang mencari ilmu tadi. Siapa yang memintakan ampun tadi? Man fis samawati wa man fil ard. Siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Hatal hitana fil mai, sampai ikan-ikan di lautan. Masya Allah. Berarti semua makhluk begitu hormat, sayang kepada thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Siapapun itu, anak-anak ataupun bapak yang suka datang ke pengajian. Bukan apa namanya, yang mendoakan bukan ecek-ecek, langsung malaikat. Salah satunya malah malaikat. Malaikat begitu sibuk harus melindungi, terus mendoakan orang yang mencari ilmu. Kalau ini Masya Allah, para santri orang-orang yang dijaga malaikat dan selalu doakan malaikat, dimohonkan ampun atas kesalahan yang kalian lakukan selama menuntut ilmu. Sampai ikan paus yang di lautan pun juga mendoakan orang yang mencari ilmu. Padahal lautnya di mana, orangnya di sini. Apakah tahu? Gambaran begitu utamanya orang yang mencari ilmu. Maka tidak sia-sia orang yang berjalan jauh untuk datang ke sebuah pengajian. Santri yang datang jauh dari Aceh menuju sini, ataupun dari Wirokerten menuju ke sini, itu tidak sia-sia. Kenapa? Dia akan dilindungi malaikat dan didoakan malaikat dan didoakan siapa saja yang makhluk yang ada di langit sana maupun yang ada di bumi.
Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'alal kawakib. Dan keutamaan seorang yang sudah berilmu, yang berilmu dengan ahli ibadah, itu ka fadlil qamari 'alal kawakib, seperti perumpamaan bulan dibanding bintang bintang. Luar biasa Rasulullah SAW memberikan gambaran, memberikan contoh. Rasul tidak memberikan gambaran matahari, karena kita kan nggak bisa lihat matahari. Mampu kita lihat matahari? Nggak bisa. Mata kita bisa sakit, bahkan bisa hilang penglihatan kita. Tapi Rasul menggunakan kalimat qamar, karena itu bisa dilihat dan pasti kita bisa lihat, kecuali ada awan yang menutupi. Dan di antara ribuan jutaan miliaran bintang ini, yang paling nampak adalah qamar, ya kan? Bintangnya banyak, tapi yang paling terlihat siapa? Qamar, si qamar. Maka orang yang menuntut ilmu itu, dia lebih bercahaya, terlihat dibanding yang ahli ibadah. Kan ahli ibadah itu bisa jutaan orang, tapi jadi orang itu tanpa ilmu, sementing melu. Maka ketika kita ahli ibadah juga belajar, maka kita akan seperti qamar yang terlihat paling terang dibanding kawakib, bintang-bintang yang lain. Maka itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah para ulama, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilma. Para nabi tidak mewarisi harta, dinar atau dirham. Terbukti tidak? Apa kita ada yang ditinggali nabi uang? Sahabat dulu, Khulafaur Rasyidin paling tidak. Apa ditinggali nabi uang? Sampai putri beliau pun tidak ditinggali harta. Tapi warathul ilma, mereka ditinggali ilmu. Karena uang itu bisa habis, tapi ilmu tidak akan pernah habis. Apalagi diajarkan, akan terus menjadi tabungan kita bagi orang yang mau mengajarkan ilmu, walaupun hanya satu ilmu. Contohnya hanya mengajarkan bunyi ikhfa, dan orang itu mengamalkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah kita bagi orang yang mengamalkan. Faman akhada bihadzin wafirin, barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan membawa manfaat bagi dirinya dunia dan akhirat. Anak-anak dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, maka motivasi ini mari kita selalu tanamkan pada diri kita, bahwa kita sedang berjalan, menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di sini itu dalam rangka untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi santri itu memang kenapa begitu banyak dibuat aturan, agar kalian tetap fokus untuk bisa mencari ilmu tadi. Jangan ke yang lain dulu. Karena kalau para santri tidak diberi arahan bagaimana untuk menjaga motivasi dan tujuannya di sini, pasti dia akan mencari kegiatan sendiri. Setinggi apapun tembok ini dibangun, tidak ada satu tembok pun yang mampu menghalangi santri. Iya enggak? Coba aja. Ini mau dibuat setinggi apapun, enggak ada. Pasti santri itu punya cara untuk lompat. Ya yo, yang ketawa berarti pernah lompat. Kan saya pernah nyantri, tapi saya nggak pernah lompat pagar. Badan saya segini mau lompat gimana? Kasihan temboknya, roboh, malah saya yang tanggung jawab. Maka yang bisa menjaga itu diri kita masing, kalian. Sebagus apapun aturan itu dibuat, kalau kalian memang tidak mau, nggak ada gunanya.
Maka ketika kalian sudah berada di sini, sejak kalian menginjakkan kaki di sini, merebahkan badan kalian di asrama, kemudian sholat di masjid ini, kemudian masuk kelas, maka kalian sudah mengazamkan pada diri kalian bahwa saya akan belajar. Itu fokus utamanya. Sehingga Pak, selama kita di sini, kita tetap menjaga tujuan itu dalam rangka untuk diri kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana akhlak seorang muta'allim, orang yang menuntut ilmu? Sampai jam berapa nih? Oh, masih lama ternyata. Baik. Saya terkait dengan adab muta'alim, adab seorang penuntut ilmu. Saya mengambil dari bukunya Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Isinya bagus sekali untuk kita bagi orang yang menuntut ilmu. Tapi sebelum beliau menjelaskan tentang adab, ada unsur atau dasar yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing bagi orang yang ingin mencari ilmu. Beliau mengatakan, bayyana ahmal at-tariq al-'amah allati yadurul muta'allim min khilaliha liyasil ila ma yuriduhu. Beliau menjelaskan bahwa pondasi yang harus ditanamkan pada setiap talibul ilmi, siapapun itu, beliau mengatakan yang pertama adalah himmatun firruh, niat dalam, itu yang pertama. Kalau tidak ada niat itu, pasti ketika kita datang ke tempat ini, kita akan ngeblank. Tadi mau ngapain ya saya kesini? Ngeblank. Oh iya, nanti ada sarapan. Oh iya, itu tujuan saya. Nah itu, kalau itu tujuannya. Semoga ada benar, ada enggak, dan wallah alam. Kalau ada, alhamdulillah. Himmatun firruh, niat dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan azimatun fin nafs, kemauan yang kuat dalam jiwanya. Niat kemudian mau. Kalau niat tok enggak mau, enggak jadi berangkat ke pengajian, Pak. Tak niat pengajian di Al-Mi'raj. Niat tok, tapi motor nggak dikeluarkan, nggak pakai baju, nggak siap-siap mau pengajian, berangkat nggak? Saya mau ngapal Quran, Bismillah, tapi Quran nggak dipegang. Mau ngapal apa bro? Niat sudah ada. Yang kedua azimah, kemauan untuk berusaha tadi, kemauan untuk mewujudkan niatnya tadi. Azimatun fin nafs, dan ini harus ditanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Yang ketiga, mujahadatun kabiratun fil badan, usaha yang keras dalam dari badan kita. Artinya apa? Niat sudah mau bangun, niat mau saya akan ngapal insyaallah, sudah pegang Quran, tapi tetap tiduran, tidak bangun subuh, nggak berangkat ke masjid atau ke tempat ke gazebo untuk tidak memaksa diri untuk berangkat, nggak jadi. Yang terakhir kata beliau, kata Imam Ghazali, ihtiramun li syekh, menghormati guru. Kesemuanya saling terkait, niat, kemauan, terus mujahadah, memaksa diri, berusaha untuk mewujudkan itu. Kok tidak ihtiraman li syekh, tidak menghormati ustadz, hilang barokahnya. Maka ihtiraman li syekh, menghormati guru, itu menjadi syarat terdasar utama bagi kita, untuk bagi siapapun yang ingin mencari ilmu. Oh sudah, ini bel apa nih? Oh syurup. Sudah cepat ya suruh. Baik, moga-moga sebelum jam 6 sudah selesai. Nah, setelah
pondasi tadi sudah tertambah di kita, baru Imam Al-Ghazali menjelaskan adab seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan al-adabul awal, adab yang pertama yaitu adalah taharatuz zahir wal batin. Taharatun, mensucikan az-zahir, yang zahir ini, wal batin, yang dalam batin. Beliau menjelaskan amma taharatuz zahir, adapun yang dimaksud dengan taharatuz zahir, kesucian lahiriah diri kita yang nampak, dengan apa? Bi ayyu hafidha 'alal wudu, menjaga wudu. Dan ini pas untuk ahli Quran, untuk hafizul Quran, para hufad, karena ketika membaca harus berwudu. Dan kita pun juga ketika kita mau berangkat pengajian itu juga sangat baik ketika kita mampu berwudu. Karena apa? Ketika kita menjaga wudu, secara otomatis kita akan menjaga jangan sampai batal dari wudu. Ketika kita sadar bahwa kita sudah berwudu, otomatis diri kita akan terjaga dari melakukan perbuatan yang bisa merusak wudu. Iya kan? Mesti yang tadi sholat sudah tahiyat, mesti ditahan jangan sampai batal. Kok batal nanti ya mau ulang sholat lagi. Maka bi ayyu hafidhal wudu, menjaga wudu itu menjadi cara pertama untuk menjaga taharatuz zahir, kesucian lahiriah. Yang kedua apa? Nadhafatu jismihi, membersihkan mandi. Ini santri ini kalau dingin nggak tahu nih, biasanya terus males mandi. Nadhafatul jism, menjaga kesucian atau kebersihan diri, itu yang menjadi cara untuk menjaga taharatuz zahir, kesucian lahiriah. Wa mazharihi, dan penampilannya. Penampilan bukan berarti kemudian harus pakai pakaian mewah, tidak. Tapi pakaian yang penampilan yang memang pantas untuk kita kenakan. Bukan pakaian yang lusuh, pakaian yang pantas. Tidak mesti baru. Yang penting pantas. Pantas tidak kalau kita sholat pakai kaos tulis belakangnya gambar tengkorak. Yang di belakangnya, wah, bisa kita bayangkan sholat depannya gambar tengkorak, mesti nggak khusyuk. Wah, tengkorak bro, tengkorak. Atau gambar yang lain, ular begini entah. Kan nggak pantas ketika dibawa ke sini. Maka mazhar itu juga menjadi bagian untuk taharatuz zahir, menjaga kesucian lahiriah. Menjaga wudu, rajin menjaga kebersihan, dan berpenampilan yang pantas, yang enak ketika dipandang. Apa itu? Bajunya bebas, mau jubah, mau baju Pakistan, mau baju koko, tidak ada. Nabi hanya mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil perhiasanmu atau pakaian yang terbaik yang pantas ketika kamu berangkat ke masjid. Nabi di ayat mengatakan masjid, tapi dimanapun kita berada, mari kita berpenampilan yang pantas dan enak untuk dipandang. Nah, saya sering merasa risih, Muslim kok lusuh, itu ya nggak pantas itu. Alasannya sederhana iya, tapi nggak kemudian lusuh. Baju sudah kelipat-lipat, harusnya disetrika, nggak disetrika, itu ya nggak pantas. Jadi tidak menarik untuk dilihat. Nanti yang menjadi image Muslim itu kumuh, Muslim itu temproh, paling nggak enak. Makanya sebagai Muslim, bagaimana kita bisa menarik dilihat, berpenampilan. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu senang dengan keindahan. Maka mari kita berpenampilan yang memang itu indah dan enak dipandang mata. Itu taharatuz zahir. Amma taharatul batin, beliau menjelaskan bi ayyurita bi ilmihi wajhallah. Ini yang pertama. Bahwa ketika dia
Thalabul ilmi, mencari ilmu itu, belajar tadi, tujuannya apa? Yuridu wajhallah, mengharap ridho Allah. Ini yang pertama. Karena ketika kita mengharap ridho Allah, karena ilmu itu kan milik Allah, dan kita bisa pintar itu bukan karena otak kita, tapi Allah beri ilmu kepada kita. Kita bisa belajar, paham dengan, karena Allah beri ilmu itu kepada kita. Walladzina utul ilma, ayatnya jelas, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang utuh, diberi, bukan karena pintar, bukan karena otaknya cerdas. Utul ilma, karena Allah berikan ilmu kepadanya, maka orang itu menjadi naik derajatnya karena berilmu. Makanya kita nggak boleh sombong ketika kita pintar, karena Allah kasihkan ilmu itu kepada kita. Allah mau merubah orang itu menjadi bodoh itu gampang, banyak cara. Jatuh di kamar mandi, kepleset, jeder, jatuh, udah itu bisa amnesia. Itu mudah, tidak harus jatuh digebukin, tidak perlu, jatuhkan saja, kepleset, entah jatuh kepleset sabun atau kepleset sendal, blek, yang tadinya hafiz keluar kamar mandi bisa menjadi pelongo-pelongo karena sombong. Maka ilmu itu bukan karena pintar kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu itu kepada kita. Utul ilma, jelas sekali ayatnya, utul ilma, diberi ilmu. Yang kedua, agar batin kita ini juga suci, bitadhiri nafsihi anil akhlaqir radilah wal awsafil madmumah, mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat yang buruk. Nah, orang menuntut ilmu di samping niat karena Allah, yang kedua adalah apa? Dia harus mulai membersihkan dirinya dari sifat-sifat atau akhlak yang buruk, sombong, riya, iri, pemarah, pendendam, ya, suka menzolimi orang lain. Kadang di asrama itu, maka ada istilah bullying, itu kan sebenarnya kan istilah dari menzolimi orang lain. Padahal menzolimi orang lain itu Masya Allah penyebab kerugian kita, baik dunia maupun akhirat. Hadisnya kan jelas, Rasul pernah bersabda, inna su'al khuluqi la yufsidal amal, sesungguhnya akhlak buruk itu la yufsidal amal, akan merusak, menghancurkan amal soleh kita. Kama yufsidul khallu asala, sebagaimana cuka itu merusak madu. Madu dikasih cuka, merusak madunya. Nah, akhlak buruk itu akan merusak amal kebaikan kita. Dalam hadis yang lebih tegas lagi, Rasul mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah yang muflis itu? Qalu al muflisu man la dirhamalahu wa ma malalahu. Orang yang pailit itu adalah, Nabi berkata, para sahabat, siapakah orang yang pailit itu? Sahabat menjawab, orang pailit, bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, pokoknya bisnisnya hancur. Qala, apa kata Nabi? Bukan itu. Al-muflisu, yang saya maksud dengan orang yang pailit, bangkrut, adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa sholatin wa zakatin. Orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala apa? Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Tapi apa? Waqad syatama hada wa qazafa hada wa safakat dam min hada, kata Nabi. Tapi di mana ketika dia begitu soleh, sangat solehnya, syatama hada, dia menfitnah orang ini. Wa qazafaha, syatama hada, mencaci maki, menghina orang ini. Wa qadzafa hada, dan menfitnah orang-orang ini. Wa safakat dam min hada, dan menumpahkan darah orang ini. Berarti kan berbuat zalim.
bisa dengan lisan, dengan perbuatan, perilaku. Terus apa kata Nabi? Ukhidha min hasanatihi wa min hasanatihi. Allah nanti pada hari kiamat akan mengambil kebaikan orang tadi, yang pahala sholatnya tadi, pahala puasa, zakatnya tadi, untuk menutupi apa? Kesalahan dan keburukan perbuatan zolimnya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kata Nabi, ketika kebaikannya sudah entek, habis, intaha, ukhidha min khotoyahu faturiha alaihi thumma turiha finnar. Ketika kebaikannya tadi tidak cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, ukhidha khotoyahu, kesalahan yang ada pada orang yang dia zolim itu akan dia ambil, faturiha alaihi, kemudian dilemparkan kepada dirinya, thumma turiha finnar, kemudian orang tadi akan dilemparkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perbuatan zolim atau bullying tadi itu bisa mengarah ke situ. Atau ketika kita hidup bertetangga, menyakiti tetangga kita, membuat tetangga kita tidak nyaman dan merasa resah, gelisah, itu juga bisa menjadi hati-hati dengan hadis ini. Karena apa? Karena kita ahli salat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zakat, tapi kita tidak bisa menjaga sikap perilaku, apalagi menjaga lisan kita. Maka apa yang terjadi? Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban dari diri kita. Maka Nabi sampai mengatakan banyak orang dilemparkan ke neraka bisa babi hada, karena sebab lisan, tidak bisa menjaga lisannya. Maka dari itu kita harus bisa menjaga diri, menjaga ucapan, menjaga sikap, agar jangan sampai kita menzalimi orang, dan itu menjadi salah satu cara untuk mensucikan batin kita. Li'annal ilma ibadatul qalbi, karena mencari ilmu adalah ibadatul qalbi, ibadah hati. Wa sholatas sirri, dan sholat yang rahasia. Wa qurbatal batin ilallah, dan pendekatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar, itu sebenarnya kita sedang ibadatul qalbi wa sholatul sirri. Kita sedang beribadah dan sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan pengajian, belajar di kelas, menghafal, itu kan secara tidak langsung kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Ya Allah, moga-moga saya bisa memahami ilmu ini, dan saya bisa mendapatkan ilmu ini, dan saya bisa menghafal ayat-ayat ini. Kan gitu. Maka orang yang menuntut ilmu itu qurbatal batin, itu sedang dalam rangka pendekatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi cara kita untuk taharatul batin, mensucikan batin kita dari sifat-sifat buruk, agar kita itu siap untuk belajar dan menuntut ilmu. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sudah terang matahari dan sudah banyak yang sudah capek mendengarkan, pun ngantuk. Jadi saya mungkin cukupkan dulu. Insyaallah nanti akan, ini masih banyak, tapi insyaallah di lain kesempatan akan kita sampaikan lagi terkait dengan adabul muta'alim, adab orang yang menuntut ilmu. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, anak sekalian yang berbahagia nikmat Allah Subhanahu wa taala, dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga niat kita untuk selalu dekat kepada Allah, dan selalu meniatkan apa yang kita lakukan dalam rangka untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.